Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari kelas 29A dengan NIM 19472400006. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari konsep dasar IPA di SD, tentang materi besaran, satuan, dan pengukuran. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak berikut video ini. Adik, pernahkah mendengar istilah satu depa, satu hasta, satu jengkal, satu kaki, satu kepol, atau mungkin satu gentang atau satu cepak? Nah, istilah tersebut merupakan alat ukur tradisional yang dulunya sering digunakan atau dipakai oleh masyarakat. Jika kita perhatikan, penggunaan alat-alat ukur tersebut memang tidak efektif karena mengingat satu jengkal, satu depa, satu hasta, satu kaki, ataupun cupak gantang, setiap individu itu berbeda. Nah, jika ini digunakan, tentunya tidak bisa diterapkan secara global. Oleh karena itu, ilmuwan fisika mulai membuat alat ukur yang baku. Selanjutnya, besaran dan satuan. Pengertian dari besaran dan satuan yaitu besaran. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran atau besar dan satuan. Nah, sementara satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Ini dapat diartikan dengan besaran yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Selanjutnya, besaran ini secara umum terbagi atas dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Besaran pokok ini terdapat 7 nama besaran pokok, yaitu 1 panjang, 2 massa, 3 waktu, 4 suhu, 5 kuat arus listrik, 6 intensitas cahaya, 7 jumlah zat. Di mana panjang ini memiliki lambang besaran yaitu L, satuan meter, lambang satuan M. 2 massa, lambang besarannya M, satuan kilogram, lambang satuan kg. Selanjutnya, waktu, lambang besaran T, satuan sekon, lambang satuan S. 4 suhu, lambang besaran T, satuan Kelvin, dan lambang satuan K. Selanjutnya, nama kuat arus listrik, lambang besaran E, satuan ampere, lambang satuan A. 6. Intensitas cahaya, lambang besaran L, satuan kandela, lambang satuan C, D. Dan jumlah zat, lambang besaran N, satuan mol, lambang satuan mol. Nah, dalam besaran pokok ini, saya mempunyai cara mudah untuk menghafal 7 besaran pokok, yaitu jiwa SMP, di mana J yaitu jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P panjang. Nah, di mana semua itu disingkat dengan jiwa SMP. Selanjutnya, besaran turunan. Nah, besaran turunan ini merupakan turunan dari besaran pokok, di mana yang artinya untuk menentukan besaran ini kita harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok.
Selanjutnya, satuan besaran turunan ini disebut dengan satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Adapun 7 nama besaran turunan yaitu 1. Luas. Besaran turunan luas ini dilambangkan dengan L. Penjabaran dari besaran pokoknya yaitu panjang kali lebar dengan satuan M kuadrat. Selanjutnya, volume. Lambang besaran volume ini yaitu V. Penjabaran dari besaran pokoknya yaitu hasil dari perkalian panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dengan satuan M disingkat M kubik. Nama besaran kecepatan dengan lambang besaran V. Penjabaran dari besaran pokok atau hasil pembagian dari perpindahan bagi waktu dengan satuan M per S. Selanjutnya, percepatan. Lambang besaran percepatan yaitu A. Penjabaran dari besaran pokok atau hasil bagi dari kecepatan bagi waktu dengan satuan M per S pangkat 2 atau S kuadrat. Selanjutnya, gaya. Lambang besaran dari gaya yaitu F. F besar. Penjabarannya dari besaran pokok yaitu hasil kali dari massa kali percepatan dengan satuan Newton disingkat N sama dengan kilogram M per S pangkat 2 atau M per S kuadrat. Nah, selanjutnya tekanan. Lambang besaran tekanan yaitu P. Penjabaran dari besaran pokoknya yaitu hasil bagi dari gaya bagi luas dengan satuan Pascal disingkat dengan PA sama dengan N per M kuadrat atau N per M pangkat 2. Selanjutnya, massa jenis. Lambang besarannya yaitu Pi. Penjabaran dari besaran pokoknya itu hasil bagi massa bagi per volume dengan satuan kilogram per mm disingkat dengan M kubik. Selanjutnya, usaha. Lambang besarannya yaitu W. Penjabaran dari besaran pokoknya yaitu gaya kali perpindahan dengan satuan joule sama dengan kilogram M pangkat 2 atau kilogram kali M kuadrat per S kuadrat. Selanjutnya adalah konsep satuan. Nah, satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari 2 macam, yaitu satuan MKS atau meter, kilogram, sekon, dan satuan CGS, sentimeter, gram, dan sekon. Satuan besaran pokok ini meliputi meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, candela, dan mol.
ditetapkan sebagai sistem satuan internasional. Saat menemukan besaran dengan nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil, misalnya 0,00000001 atau 1 miliar, kita bisa mengubahnya menjadi faktor pengali seperti pada tabel berikut. Faktor pengali 10 pangkat 2 dinamakan dengan iota atau lambang Y. Selanjutnya 10 pangkat 21 dengan nama zeta, lambang Z. Selanjutnya 10 pangkat 18 eksa, lambang E. Dan selanjutnya 10 pangkat 15 dengan nama peta atau lambang P. Selanjutnya 10 pangkat 12 dinamakan dengan tera, lambangnya yaitu T. Selanjutnya 10 pangkat 9 dengan nama gilga dengan lambang G. Selanjutnya yaitu 10 pangkat 6 dengan nama mega dengan lambang M. Selanjutnya yaitu 10 pangkat 3 dengan nama kilo, yaitu kilo dengan lambang K atau kilogram. Kilogram. Selanjutnya 10 pangkat 2 dengan nama yaitu hekto, yang artinya dengan lambang H. Selanjutnya 10 pangkat 1 dengan dinamakan dengan deka atau lambang DA. Selanjutnya 10 pangkat minus 1 dengan nama desi, lambangnya yaitu D. Selanjutnya 10 minus 2 dengan nama senti dan lambangnya C. Selanjutnya 10 minus 3 dengan nama mili dan lambang M. Dan 10 pangkat min 6 dengan nama mikro. Selanjutnya yaitu mikro dengan faktor pengali 10 pangkat 6. Dan selanjutnya 10 pangkat min 9 dinamakan dengan nano. Faktor pengali dari 10 pangkat min 12 dinamakan dengan pico. Dan 10 pangkat min 15 dinamakan dengan femto. Dan dengan nama atau hasil bagi dari hasil perkalian dari 10 atau dengan istilah 10 pangkat min 18. Dengan selanjutnya 10 pangkat min 21 dinamakan dengan septo. Dan 10 pangkat min 24 dinamakan dengan yokto. Selanjutnya yaitu pengertian dari satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Nah, satuan ini secara umum terbagi atas dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku, di mana pengukuran baku ini merupakan pengukuran yang hasilnya tetap atau baku atau standar. Nah, terdapat dua sistem pengukuran yang baku, yaitu pengukuran sistem Inggris dan metrik. Selanjutnya, dalam pengukuran panjang satuan standar yang berlaku, yaitu km sama halnya dengan kilometer, hm yaitu hektometer, dam sama halnya dengan dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Nah, 1 km ini sama halnya 1000 meter. Dan 1 cm ini 1/100 meter atau 0,01 mm. Selanjutnya pengukuran tidak baku. Pengukuran tidak baku ini merupakan pengukuran yang hasilnya berbeda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Pengukuran tidak baku ini dapat dipelajari sebagai contoh: 1 jengkal tangan, 2 depa atau 2 tangan direntangkan. Nah, 3 yaitu langkah kaki, dan 4 tali. Nah, alat ukur ini terbagi atas 4, yaitu besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, dan besaran volume.
Contoh dari alat ukuran besaran panjang yaitu meteran pipa dan meteran panjang yaitu penggaris. Dan alat ukur besaran panjang yaitu meter, jangka sorong, dan alat ukuran besaran massa yaitu timbangan, neraca, alat ukur besaran waktu yaitu jam analog, jam digital, dan alat ukur besaran volume yaitu termometer. Nah, untuk mengetahui cara pengukuran lebih jelasnya dibahas